Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan insya Allah, sehingga kita bisa kembali bersua, kembali bertemu dalam program spesial kesayangan kita, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arifan ini bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Dan pagi ini meneruskan episode Ahad lalu mitra Pas, kita akan membahas tentang hal yang berkaitan tentang khomer, tentang sesuatu yang memabukkan dan segala konsekuensinya. Anda bisa bergabung seperti biasa, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101 dan line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Fanpage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Saya ulang sekali lagi bahwa bab yang akan kita bahas ini adalah tentang ancaman yang mengkonsumsi khomer atau hal yang memabukkan. Kita sudah sampai pada bagian atau pertemuan yang ketiga. Dan mitra Pas seputar kitab hadis Targhib wa Tarhib ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan ataupun juga surga. Dan dilengkapi dengan tarhib seperti saat ini kita akan membahas tentang ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Tentu kitab ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran dan dilengkapi dengan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pagi ini sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlis Sudati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotul Salam Tambahar Jurunting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa murabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab syaibillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 3600 an Abi Musa radhiyallahu anhu. Kacerita saking Abi Musa radhiyallahu anhu, radhiya muga paridho sayyidina Allahu Gusti Allah anhu ing Abi Musa. Anan nabiyya saat temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Nabi, salasatun utawi telu la yadkhuluna ora bakal mlebu sapa wong telu al jannata ing swarga. Mudminul khamri rupane siji wong kang nenggak arak, wa qati'ur rahimi lan wong kang medhot seduluran, wa musaddiqi bisikhri lan wong kang nglakoni sihir, percaya sihir atau yang kelakoni lah nggih.
Waman tasapane wong mata lamun mati sapa man muzminal khamri ing nengga arak saqahu mongko bakal ngombeni ing man sinten Allah Gusti Allah jalla wa ala jalla halimaha agung wa ala lan dhuwur sinten Allah min nahril ghudha saking nahar mudhah. Nahar niku kali ghudha. Kila tentakake wa ma nahrul ghudha. Napa niku nahrul ghudha ya Rasulullah? Kala njawab Rasulullah nahrun iku kali gede nahar niku. Bengawan ya, kali gede ya jeri kang mili min furujil mumisat saking verjine wanita pezina. Wanita pezina ya wanita sing dodol niku nggih. Wanita ae hunnazaniyat wong wadon-wadon sing mohon maaf sing menjajakan diri bahasane yo PSK apa neh bahasane niku. Yu'zi kang larani ahlen nar ing penduduk neraka apa rihu furujihim gondone verjine mumisat naudzubillah min dzalik. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim. Diterangkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, tidak akan, la yadkhul jannah. Pertama, yang tidak akan masuk surga muzminul khamr, orang yang minum arak, minum khamr, minum arak, mengkonsumsi narkoba. Jadi pengonsumsi narkoba ya arak ini tidak akan masuk surga kalau enggak segera tobat. Kalau tidak segera tobat, kalau tobat diampuni Allah ya insya Allah dimasukkan surga. Nah, kalau sudah tobat. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus persaudaraan, medot seduluran. Wa musaddiqun bisyihri, dan orang-orang yang melakoni ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir, ya, ilmu santet, ilmu tenung, ilmu teluh. Nah ini orang-orang semacam ini tidak akan masuk surga kalau tidak segera taubat. Kalau tidak segera taubat. Kok sampai mati masih dalam kondisi begitu, itu yang bahaya nih. Kalau minum arak insya Allah tidak, nggak ada yang jual gitu ya. Tapi kalau medot seduluran ini banyak ya di tengah masyarakat ini. Saudara dengan saudara ini neng-nengan nih telung dino mitung dino matang bulu. Bahkan sampai mendak pisan mendak pindu sampai nyewu. Sampai ngekholi itu masih neng-nengan, masih mutus. Padahal mereka saudara kandung, mereka saudara tunggal mbah gitu ya. Itu wis ndak sapa aroh nggak kenal. Ini hati-hati ini. Kalau sampai terbawa mati orang semacam ini, walaupun sholatnya rajin, posone terus, ndak akan masuk surga. Kenapa? Memutus persaudaraan, memutus seduluran. Kemudian orang yang menjalankan ilmu sihir, tenung, teluh, santet, ini juga kalau tidak taubat sampai terbawa mati dia akan masuk surga. Waman mata mudminul khamri, barang siapa yang mati dalam posisi perutnya ada khamr, dalam dirinya masih mengonsumsi narkoba, saqallahu jalla wa ala min naril ghutah, maka Allah akan memberi minum ya dari minuman nahrul ghutah. Ditanyakan, wa ma nahrul ghutah, apa itu nahrul ghutah ya Rasul? Dijawab, nahrun yajri min furujil mumisat, itu bengawan. Nah, nahrul bengawan kali gede yang mengalir dari verjinya wanita-wanita PSK, dari verjinya wanita-wanita
tuna sosial. Nah itu ya, yang baunya ini membuat tidak nyaman penduduk neraka karena bau verjinya itu busuknya sampai tekan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wanita-wanita PSK itu bau busuk verjinya kelak itu sampai akhirat, sampai wong nang neraka wae gak kuat nggondo bacine itu, nggondo baune itu. Dan itu akan dikasihkan minum itu orang-orang yang matinya dalam dirinya masih mengkonsumsi narkoba, arak, congyang, ciu, brandy, vodka, mensen, topi miring, bir, dan seterusnya dan sedulurnya. Naudzubillah min dzalik. Itu minumannya keren, baunya, busuknya. Nang neraka wis polu welek iku wis gak kuat. Itu mengalir dari verji-verjinya wanita-wanita nakal, wanita-wanita pezina. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, ini memberi pengertian bahwasanya dosa-dosa besar yang ini harus ditinggalkan. Dari minum khamr, mengkonsumsi narkoba walaupun itu uang-uangmu sendiri, ya badan-badanmu sendiri, tapi kalian menzalimi diri sendiri itu berdosa. Karena badanmu sesungguhnya miliknya Allah, dititipkan pada dirimu untuk dirawat, diajak beribadah kepada Allah, tidak untuk dirusak. Persaudaraan itu mahal, terbawa sampai akhirat, jangan sampai putus karena perkara sepele. Sihir itu ilmunya setan, jangan diamalkan. Maka kalau ada orang, anak-anak muda terkadang ya kecelakaan gara-gara mendem, nah itu ambek tahlilnya wong sak negara paribasane, solati wong sak kabupaten umpamane. Lah matine perkara mendem, perkara mabuk. Nah itu tetap matine ya kafir. Kelak akan dikasih minum nahrul ghutah, yaitu bengawan yang mengalir dari verji-verjinya wanita-wanita pezina. Naudzubillah min dzalik. Yang baunya membuat penduduk neraka tidak nyaman. Jadi menyakitkan baunya, begitu busuknya ya. Kemudian kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata mudhminul khamri. La yadkhul jannah, ora bakal mlebu swarga sapa mudhminul khamr, wong kang ngombe arak, wong kang nenggak arak. Wala mukminun bisikin, dan tidak akan masuk surga orang mukmin yang mempunyai ilmu sihir. Wala qati'ur rahim, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Hampir sama, cuma redaksinya yang berbeda ya, hampir sama. Al-mumisat ay hunnazaniyat. Mumisat maknanya adalah wanita pezina. Wanita pezina itu wanita penjajakan diri, menjual dirinya itu ya. Kalau sekarang ya wanita-wanita open BO. Apa itu Mas? Naudzubillah min dzalik. Wanita-wanita open BO. Didoakan semoga segera bertobat menjadi wanita baik-baik ya, atau wanita-wanita yang masih ada yang kalau dulu dilokalisasi ya, oh ya di mana-mana siapapun, tidak harus dilokalisasi, di mana yang melakukan perzinahan dan biasa melakukan itu ya, kita doakan semoga mendapat hidayah Allah, segera bertobat menjadi wanita baik-baik. Menikahlah, carilah suami yang bertanggung jawab, hiduplah damai dengan hasil rezeki dari suamimu, seberapapun syukuri. Dan insya Allah ada kedamaian di sana, ada kebahagiaan di sana ya. Jangan berpikir sesaat, jangan berpikir sesat.
walaupun dijanjikan kenikmatan, tapi kenikmatan sesaat, resikonya dunia akhirat. Resikonya dunia akhirat. Resikonya dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah, semoga diselamatkan dari semua itu, kita, saudara kita, dzurriyyah kita semua diselamatkan dari hal-hal tercela semacam itu. Allahumma amin. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adin Nabi sing kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dan kanjeng Nabi, arba'un haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah. Arba'un ta papat haqqun 'ala Allah, wa haqqun bener. Allah ing atase Gusti Allah alla yudkhilahum ing zento orang nglebokake Allahum ing papat al jannata ing swarga. Wala yudhiqahum lan orang ngincipake sinten Allahum ing papat naimah ing nikmati swarga. Mudminul khamri siji rupane peminum arak, wa akilu riba lan pemakan riba, wa akilu mal yatimi lan pemakan harta yatim biwir hak lawan tanpa hak, wal aku liwalidayhi lan wong kang durhaka wong tuane. Rawal Hakim qala sahihun isnadi. Diterangkan dari Abi Hurairah, diriwayatkan Imam Hakim sahih sanadnya. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ada empat golongan yang wajib bagi Allah, orang ini tidak akan dimasukkan ke surga. Tidak akan dimasukkan, berarti ora bakal. Ada 4 golongan yang itu bagi Allah adalah wajib bagi Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wah, ini redaksinya dengan kalimat penekanan. Wala yudhiqahum na'imah, dan tidak pernah akan mencicipi kenikmatannya. Tidak bakal. Kok sampai masuk, kok sampai ngincipi, mlebokne mboten. Pertama, muzminul khamr, peminum arak, penikmat narkoba. Penikmat narkoba. Maka kita doakan juga yang saat ini masih mengkonsumsi narkoba, tinggalkan sahabat, tinggalkan sekuat tenaga. Ayo, hijrahlah istilahnya sekarang ya, bertaubatlah, tinggalkan keburukan, kebiasaan buruk ini. Walaupun itu badanmu sendiri, uangmu sendiri, tapi kamu berdosa. Karena badan itu sehakikatnya miliknya Allah, kamu dititipi Allah. Menzalimi diri itu perbuatan dosa. Kita berdoa, karena padi ini termasuk darurat narkoba. Jadi padi ini daerah kecil yang kasus narkobanya paling banyak. Nah, kita doakan generasi muda semua selamat semua, selamat. Yang masih konsumsi segera tobat, segera berhenti. Para pengedar monggo mandek ya, monggo mandek. Ya, karena itu berdosa. Diancam Allah tidak akan dimasukkan ke surga dan tidak pernah akan menikmati nikmatnya surga. Na'udzubillah. Nah, itu. Kecuali yang bertobat dan meninggalkannya, berjanji tidak akan mengulanginya. Wa akilu riba, pemakan riba. Para rentenir sing gedho nganake duit, bang plecit, bang titil. Bang plecit, bang titil. Wong pasaran sing do nganakno dhuwit, sing ngider dhuwit tiap dina yo. Dhuwit wedok ya, dhuwit wedok. Dek mana iki sapa sing buta, sapa sing buta. Nah, hati-hati. Ndang tobat, alih profesi, alih usaha. Tinggalkan sistem riba. Percayalah, tidak ada keberkahan dalam riba. Bahkan janjinya Allah itu wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan sistem riba. Siapapun yang memakan, menikmati, menggunakan riba, usahanya akan hancur. Usahanya akan hancur. Tidak ada keberkahan. Kehidupannya akan hancur kalau tidak tobat.
Maka segera bertobat, tinggalkan praktek riba, alih profesi, jualan yang halal, dodol sing apik, mbut gawe sing bener. Wa yurbis syadaqah, dan Allah akan menyuburkan persedekahan. Nah, ini yang pengen makmur, pengen cepat sugih, perbanyak sedekah, bikin usaha sedekah. Nah, gitu ya. Wa akilu mal yatim bi ghairi haq, dan orang yang memakan harta yatim tanpa hak, artinya dengan cara menipu. Kalau harta anak yatim kita dikasih atau kita pinjam kemudian kita balikan, ya itu tidak apa-apa. Jadi memakan harta anak yatim yang tidak ada haknya kan. Wal aquli walidayhi, dan anak yang durhaka ke orang tuanya, ini tidak akan dimasukkan surga, tidak akan mengincipi nikmatnya surga. Nah, ini jadi pemakan riba banyak sekali ya. Udah praktek sekarang, praktek riba itu kan banyak ya. Riba itu bukan hanya masalah utang piutang, jual beli juga banyak yang mengandung riba. Jual beli sistem ijon yang belum jelas kemudian dijual, itu juga riba. Jual beli menjual, mengatakan pernah ditawar sementara belum, itu juga riba. Dan banyak praktek riba itu. Dan seolah-olah itu antara jual beli dan riba itu tipis. Maka orang-orang kafir dulu mengatakan kalau riba itu ya sama jual beli. Kemudian dijawab Allah, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Beda, jual beli itu yang halal, kalau riba yang haram. Nah, ada jual beli yang mengandung riba. Contoh jual beli, jual menggunakan dua harga. Kamu kalau utang ini 1 juta, kalau kontan ya 500. Itu juga bentuk penjualan riba. Nah, itu. Dan banyak sekali ya, banyak modelnya riba ini. Jadi orang-orang ini tidak akan dimasukkan surga. Bagi Allah wajib tidak memasukkan surga bagi mereka. Wajib bagi Allah tidak memasukkan surga bagi mereka, orang empat ini. Jadi peminum khamr, penikmat narkoba, kemudian pemakan riba, bang plecit, bang retail, saandahane kuwi, kemudian sedang anak-anak duit kuwi, kemudian pemakan harta anak yatim yang tidak ada haknya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, semuanya akan dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak dimasukkan surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ibnu Munkadir qala hadatstu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah muzminul khamri in mata laqiyallahu ka'abidil wasan. Muzminul khamri utawi wong kang ngombe arak, ngonsumsi narkoba, in mata lamun mati, laqiyallah, laqiya mongko bakal nemokake, laqiya mongko bakal ketemu sapa muzminul khamr Allah ing Gusti Allah, ka'abidil wasan, kaya dene wong kang nyembah reca, nyembah patung. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Ahmad wa rawi Ibnu Hibban fi sahihihi an Sa'id bin Jubair. Dari jalur Ibnu Hibban, dari riwayat Ibnu Hibban dari jalur Sa'id bin Jubair. Kalau Ahmad teko Ibnu Munkadir. Dawuhnya Rasulullah begini, peminum khamr, penikmat narkoba, jika mati ketemu Allah seperti orang yang menyembah patung. Na'udzubillah. Jadi peminum khamr ini kalau mati dihukumi seperti orang yang tidak punya Tuhan, yang Tuhannya adalah patung-patung itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka sebelum ajal menjemput, tobatlah wahai saudaraku, tobatlah wahai konco-konco, Mario ya. Insyaallah masih ada jalan. Ada minuman yang lebih nikmat apa? Bajigur, es dawet. Wah yo ora keren, wis tak gak popo.
Pengen keren celananya disobek-sobek keren itu. Celana sobek-sobek pakai jaket keren umbenane dawet wis solih tenan wi. Nek nongkrong umbenane apa kopi wah masya Allah. Tidak harus bir, tidak harus tidak ya. Itu hanya ketok keren tapi keren itu ya, tidak mong ketok etok wae. Percayalah. Itu hanya alatnya syaitan. Begitu juga tanpa narkoba kalian wah ini untuk kekuatan. Percayalah, itu hanya tipu daya setan. Percayalah. Percayalah. Maka sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput, ayo tobat. Karena kasihan kalau kalian muslim kan kasihan. Yang harusnya surga itu ditempati orang muslim. Wong sing Islam iki kon mlebu swarga kabeh, tapi kalau jangan punya perilaku buruk di dunia itu terhalang gitu loh. Contohnya minum khamr, nganakno dhuwit, ya, mengonsumsi narkoba, wani karo wong tuwa, itu terhalang. Harusnya kalian surga wong mukmin iku dilebokno swarga. Lah kanggo sapa swarga niku lak karo mukmin niku? Tapi karena terhalang kita tidak punya amal untuk masuk sana, maka kita terhalang kan kasihan itu haknya jenengan terhalang karena apa? Perilaku buruk ketika hidup di dunia. Mula mumpung jauh urip. Maka segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menyongsong ampunan Allah. Ndang tobat Kang, Mas, Lek, De, ndang mumpung jauh urip. Malaikat niku ngintik-ngintiki. Lan lakune aja sira bunga nggon murip ana donya malaikat juru pati lirak-lirik marang sira. Orang hidup ini diintiki malaikat. Maka aja bunga-bunga dumeh nom terus mabuk-mabukan, dumeh ndek dhuwit terus mabuk-mabukan. Nyawamu ki ning wis dimbiri-mbiri malaikat. Ya nek sampean sempat tobat, kalau ndak itu loh, repotnya tuh kalau ndak sempat tobat itu loh. Aja kaya wong urip ya sing penting masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Swargane sapa? Ora endeng. Ya kalau dengan foya-foya terus mati, piye? Bar foya-foya mabuk terus cabut nyawamu, piye jal? Ada salate wong sak kabupaten, dongakno wong sak negara, ora iso bakal untuk swarga, neraka. Wong jan ngendikane Kanjeng Nabi ngono kok. Wajib bagi Allah tidak memasukkan surga dan tidak menikmati nikmat, mencicipi nikmat surga. Tidak, wajib masuk neraka berarti. Dan untuk selamanya. Ngoten niku piye, masya Allah. Maka dalam mimbar ini kami mengajak semua ayo kaum muslimin, kaum pemuda, ayo orang tua, apalagi yang sudah tua-tua itu terkadang wis tuwek kok ira mari ya Allah. Wis tuwek gayane jamu. Mbah. Ya Allah, Mbah. Sini wis tuwek kowe ganteng ke yo ora, gagah ke yo ora, gayane jeneng gak itu kan ya. Jeneng gak bir, nenggak congyang no gayane iki. Tobat nggih Mbah, mumpung jana nyawa nggih Mbah, tobat. Sakke sampean mesake. Walah wong wis mati mono. Wis mati terserah ngono mo. Lah inggih bener. Walah neraka kaya roh neraka badhe ngene. Inggih bener Mbah. Lah urip kon eling tinelingan ya jangan begitu. Harus percaya neraka dan kedahsyatan neraka. Kalau sudah tidak percaya neraka, ora ana neraka iku nyaten wong mati ora sing mulih meneh ngene. Itu sudah menuju pada kemurtatan, tambah peyok meneh nggih, tambah peyok meneh. Wis murtad, wis ngombe arak lah iku murtad merkoso meneh. Ampun ngoten. Kalau memang masih salah, sadari itu salah. Kalau masih keliru, sadari keliru.
itu nanti akan dapat hidayah. Iya ya wije minum ninggal ke angele sapa sampean dongakno halah ngono bentang mari nggih tak dongakno Mbah bentang mari yo masa umur 70 dadi wadanane wong tuwek gaplek bringkilan wis wong tuwek lah pedakilan lah elek ta niku ampun nggih ayo niki eling tinelingan wong sing padha urip eling tinelingan nggih sing enom. Ayo berhentilah wahai generasi muda penerus bangsa ya. Kalian ini hidup di era digital. Bonus demografi harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Pemuda tinggalkan hura-hura. Ya gitu ya. Perkuat ya, bekali diri dengan skill dan kemampuan untuk meraih Indonesia yang gemilang di tahun 2035. 2040 gayane katanya. Kalau sekarang generasinya teter ya wah nggih ndak bisa nanti ya. Maka harus sekarang diproteksi generasinya, jangan sampai mengonsumsi narkoba. Jangan sampai minum arak. Sayang nanti masa depan makan hilang percuma terbuang sayang. Ya, ini iman. Selanjutnya hadis selanjutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah man laqiyallahu muzminal khamri laqiyahu ka'abidin wathan. Orang yang berjumpa Allah dalam keadaan minum khamr, maka perjumpaan seperti orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi dianggap orang kalau matinya minum khamr dianggap seperti orang yang menyembah berhala ya jahiliyah, itu matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berdoa seluruh warga bangsa Indonesia, seluruh warga dunia diselamatkan ya Allah, selamatkan semua manusia di dunia ini dari minuman khamr, dari narkoba dan keburukan-keburukan yang lain, khususnya yang mendengarkan acara ini ya Allah, jadikan orang-orang solih ya, beri kemampuan meninggalkan semua itu sejauh-jauhnya meninggalkan. Allahumma amin, agar menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat kelak. Allahumma amin. Dan untuk Anda yang pagi ini juga ingin bergabung, kebetulan pagi ini kita membahas satu topik yang cukup menarik Mitra Pas, dan silahkan yang berkaitan tentang khamr atau larangan untuk mengkonsumsi khamr atau hal-hal yang bisa memabukkan apapun itu, Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp sekali lagi di 085277999101, dan telepon juga sudah mulai masuk di 3858877. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Ini dari Pak Kalsubi Kertomoya Mas. Monggo Bapak. Ini pertanyaan saya di luar topik Pak. Maaf ya, ini kan akan hari Isra. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu Rasulullah itu menjalani Isra Mi'raj itu, apakah dia itu langsung tubuhnya naik ke Sidratul Muntaha, apakah dia itu istilahnya itu melintang sukmo Pak? Jadi saya minta keterangan karena ini banyak yang agak bisa tidak tahu akan menanggapi masalah. Nah, ada yang bilang melintang sukmo, ada yang bilang langsung tubuhnya naik ke Sidratul Muntaha. Coba saya minta keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menarik karena ada beberapa pendapat. Menurut Yai. Perbedaan pendapat itu justru sudah dari dulu. Ketika subuh Rasulullah itu sudah di Masjidil Haram bercerita kepada manusia, pada jamaah semua. Jadi subuh itu Rasulullah bercerita kepada seluruh jamaah yang di masjid.
Kira-kira kalau saya dialogkan begini, bolo-bolo kabeh, tak kabari yo, aku mau bengi kuwi dilakokno Gusti Allah teko masjid kene tekan masjid Palestina. Terus diunggahno ning nggone langit 1 2 3 7 muntaha sampai Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Aku dituduhno seluruh kebesaran Allah, tondo kuasane Gusti Allah kabeh. Aku ketemu nabi-nabi macam ketemu Gusti Allah, kon salat 5 waktu. Wes aku balik rene iki. Nah, bagaimana reaksi jamaah pada waktu itu? Sebagian ba'dun nas murtadun halan, murtad saknalika. Wes Muhammad ki ngatik-atik kira-kira ngoten. Gara-gara nggih gedhek-gedhekno lakune dhewe mlaku Mekah Palestina iku ora masuk akal iku. 40 dina numpak unta munggah nang langit barang wis serasa gaten Muhammad sangsaya stres ya, kira-kira begitu. Jadi sahabat waktu itu berat juga enggak ya? Ya, waktu itu kemudian sebagian manusia langsung murtad. Bahkan menganggap Rasulullah ini mengada-ada, Rasulullah itu gila, halusinasi, sangat tidak rasional, orang masuk akal, sehingga orang-orang yang tidak percaya pada waktu saknalika langsung murtad, keluar dari Islam dengan meledek Rasulullah. Sebagian bimbang, ijo porasi, gitu. Kalau iya mungkin mimpi kali ya, gitu. Mungkin sukmanya saja, tidak dengan badannya. Orang-orang yang semacam ini namanya orang-orang yang ingkar, yang apa? Orang-orang yang munafik. Dia meragukan Allah dengan segala kemampuan Allah. Maka ayat subhanalladzi diawal dengan kalimat tasbih itu menunjukkan bahwa ini hal yang luar biasa. Kemudian sebagian lagi semakin bertambah beriman, percaya apa yang dilakukan Rasulullah adalah jasad dan waruhan usriya minal Makkah ilal Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit sampai 7 Sidratul Muntaha dan Mustawa, kemudian kembali jasad dan waruhan. Inilah orang-orang yang beriman haqqa, di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang gamang yang ragu-ragu ini kemudian datang ke Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq, ashabuka Muhammad, dia menyebutnya begitu dalam riwayat. Wah Abu Bakar Siddiq, temanmu Muhammad yakul, ngucap, ya, katanya tadi malam itu kata-kata. Piye cara pendapatmu? Kemudian Abu Bakar, saya kalau yang berkata Nabi Muhammad SAW saya percaya, bahkan lebih dari itu saya percaya, tidak ada keraguan. Maka dari itu Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, orang yang percaya tanpa ada, bahkan lebih dari itu tetap percaya. Gitu. Tonggali, kira-kira begitu. Ini kelompok-kelompok yang tidak percaya katakan itu paling ngrogo sukmo kuwi, paling mimpi kuwi. Nah, ini satu, dia tidak percaya kuasa Allah. Dua, orang semacam ini rusak keimanannya. Jadi bukan hanya dia munafik, tapi dia murtad saknalika kalau tidak percaya hal ini. Maka konsekuensinya mempercayai Isra Mi'raj adalah keimanan. Kenapa Isra Mi'raj diperengeti? Peristiwanya sudah selesai. Karena ada hubungan dengan keimanan. Sampai detik ini masih banyak orang yang ragu-ragu tentang kemampuan Allah. Ya, kalau Allah itu punya kemampuan untuk mengisrakan hambanya. Allah itu apa yang tidak bisa bagi Allah? Gitu loh. Maka subhanalladzi maha suci zat. Ini kalimat ta'ajub, kalimat untuk nggumun ke satu kejadian. Subhanallah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi memang luar biasa itu ya. Nah, orang yang datang ke Abu Bakar Siddiq itu tadi, masih ada seorang laki-laki itu kemudian yang langsung datang ke Rasulullah dengan frontal, kira-kira ya jam 6-an lah, jam 6 masuk, karena langsung rame ning masjid itu, sebagian langsung murtad saknalika, semakin saya pikir-pikir sebagian bertambah imannya. Yang pikir-pikir kemudian ada yang datang ke Rasulullah. Hemat, dengan kata mat begitu. Orang benci kan kalau manggil mesti jangkar gitu ya. Muhammad. Nabi menjawab, ada apa? Al-an irfa rijli yusra. Sekarang kaki kirimu angkat. Begitu. Diangkat. Tsummal yumna, kemudian yang kanan angkat. Nabi loh. Idzan rufi al-yamni, ketika saya mengangkat kaki kanan saya jatuh, saya enggak bisa tuh. Kemudian diledeh. Ngono kok ngaku ari munggah ning langit. Ya kira-kira begitu. Gitu katanya bisa naik ke langit. Ngoyo woro jajal dasar stres iku. Zaman masih preman-premannya. Masih preman-premannya. Ini kan berbicara sekelompok umat Islam. Ya sudah, Islam kemudian menjadi gamang pikirannya itu. Menjadi ragu-ragu karena kisah ini. Kemudian namakan, ya sudah, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang saya lakukan, kamu datang saja ke Sayyidina Ali. Terangkan kalimatmu kepada Sayyidina Ali, biar Ali yang menjawab. Nah, kemudian lelaki ini datang ke Sayyidina Ali bercerita bahwasanya dia tadi datang ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad disuruh mengangkat kaki kiri, kemudian kaki kanan tidak bisa, kemudian diguyu Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi diguyu gitu ya, diolah-olah. Nah, saya disuruh datang ke kamu li Ali, suruh jawab, itu bagaimana? Langsung itu Sayyidina Ali sailan saifa, kemudian menghunus pedangnya, kemudian wadharaba unaqahu, kemudian memukulkan ke leher lelaki itu, mati saknalika itu. Langsung jawab Ali, unusno pedang ditugel gulune. Nah, sebagian muslimin protes dengan sikap Ali. Ya Ali, orang itu kan disuruh ke kamu untuk minta jawaban dari kamu atas sikapnya itu. Ya jawabanku ya tak tegur gulune, tak tugel gulune gitu. Tapi kan Nabi tidak suruh membunuh. Nah, Nabi suruh jawabku begini. Artinya konsekuensi yang tidak percaya terhadap Isra Mi'raj bahkan meledek itu murtad dengan segala kemurtadannya, bahkan resikonya seperti itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj bukan hal yang hanya sebatas seremoni peringatan, enggak. Ini ada orientasi keimanan yang paling dasar. Ketika kita iman kepada Allah dan Rasulnya, khususnya Rasul Muhammad, itu harus percaya terhadap kisah Isra Mi'raj dengan sepenuhnya percaya. Jangan sampai ada keraguan bahwasanya Allah betul-betul mengisyra'kan Rasulullah jasadan waruhan, kemudian memi'rajkan jasadan waruhan, la ruhan wala jasadan. Dan sementara masih banyak orang-orang yang menciptakan kegambangan, keraguan-keraguan. Ini bahaya dalam teologi, bahaya dalam ketauhidan. Orang menganggap biasa, tapi sesungguhnya itu telah merongrong keimanan orang-orang. Maka kenapa diperingati terus? Harus percaya kita, karena agama adalah mengajari kita percaya kepada hal yang gaib. Agama mendoktrin kita agar kita itu percaya terhadap hal-hal yang tidak rasional. Yang itu bagi Allah tidak ada yang tidak rasional. Itu Pak. Jadi hati-hati ini statement semacam itu, dan banyak sekali itu obrolan di warung yang ngawur-ngawur itu. Hati-hati. Kalau tidak dalam domainnya membahas itu, sebaiknya jangan dibahas, karena pertaruhannya adalah keimanan. Guyon bahas liane itu sekata. Diskusi hal ini hanya orang berilmu. Kalau tidak berilmu, jangan diskusi tentang ini, karena tentang teologi itu bukan asumsi publik awam
ini bukan wilayah domainnya orang-orang awam, tapi domainnya orang-orang berilmu. Jadi mohon maaf, hati-hati kalau mendiskusikan hal itu, karena taruhannya adalah keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk kembali melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Dari Mas Yono yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, ada beberapa kajian juga tentang khomer atau yang arak ini, karena memang di Arab juga dulu gemar sekali masyarakatnya untuk mengkonsumsi minuman keras atau arak atau apapun itu namanya. Bahkan ketika awal-awal Islam datang, sebelum khomer atau arak diharamkan, ini juga ada yang mengatakan beberapa sahabat meskipun muslim waktu itu masih gemar meminum arak. Bahkan ketika salah satu sahabat menjadi imam, sempat mabuk juga sehingga turunlah satu ayat yang mengharamkan khomer itu. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana perjuangan sahabat-sahabat untuk menghilangkan budaya minum arak ini, karena ini sama persis kurang lebih seperti di Indonesia, masyarakat kita kan susah untuk meninggalkan minum arak ini. Mohon pencerahannya, Yai. Kita harus mengetahui sejarah dan kita harus tahu sejarah, gitu ya. Sesuatu yang belum dilarang Allah, Rasulullah tidak akan mungkin melarang. Tapi ketika sudah ada larangannya, maka harus ditinggalkan. Dan ini sebetulnya bukan hanya tugas orang Indonesia. Jangan dikira saat ini Arab Saudi tidak ada khamr, ada. Jangan dikira saat ini di Arab Saudi sana, Mekah, Madinah tidak ada orang mabuk, banyak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sekarang ini supir-supir itu pada teler. Di sana ada semacam daun gitu, kayak teh gitu, kalau diminum bikin teler, fly dia. Dan ini adalah penyakit masyarakat di dunia manapun, beragama apapun. Makanya Islam itu agama itu membawa aturan. Hai muslimin, fajtanibu, jauhi, fajtanibul khamra wal maisir, jauhi. Allah memerintahkan menjauhi. Nah, gitu loh. Dan ayat itu masih relevan sampai sekarang. Jauhi. Karena itu rijsun min amali syaitan. Bahkan al-khamru iku umul khaba'ith. Jadi khamr ini adalah nenek moyangnya perkara yang buruk. Umul kabair. Ini adalah pokoknya perbuatan dosa besar. Nah, itu. Maka fajtanibu, jauhi. Ya, jadi ini tugas sepanjang masa, bukan hanya jenengan dan saya, semua lintas generasi ada di negara manapun. Makanya agama membuat aturan untuk disampaikan. Maka kiai tidak boleh diam, harus ngomong, harus membacakan kitab, mengingatkan. Dan siapapun harus mengingatkan, karena itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan bahkan sahabat dulu pernah, itu kan asbabun nuzul, menjadi sebabnya. Ya sekarang ini sudah ada larangan, ya jangan. Gitu, karena dilarang. Allah sudah melarang, ya jangan. Nah, dan mohon maaf sekali lagi, jangan kira yang mabuk bukan orang Indonesia saja, tidak. Di Arab, di Mekah, di Madinah. Sekarang lihatlah, rokok saja di sana sudah melebihi Indonesia. Ya, apa muda, tua, merokok semua sekarang sana. Banyak. Berbagai merek ada ya. Merek Indonesia paling enak. Asyjaratul Indonesia ladzid syadid. Jadi rokok Indonesia enak, nikmat teman. Karena di sana biasanya rokoknya dari Sudan. Rokok kayaknya rokok kelas-kelas elek-elek itu. Dengan banyaknya orang datang umroh itu justru banyak biro umroh itu sambil kulaan, sambil apa? Dodolan, ya gitu. Jadi pemasok rokok itu ya biro-biro umroh itu. Dan dengan mencari rokok itu banget mudahnya sekarang di Mekah dan Madinah. Sekitar masjid itu rokok di berbagai macam tempat.
Dan jangan kira yang mabuk hanya orang Indonesia, orang Mekah Madinah. Sekarang dan mungkin dulu sampai sekarang, iya mabuk tetap ada. Wong itu punya penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa untuk keluarga kita, zuriyah kita, saudara kita, sahabat kita, semoga bisa meninggalkan itu semua dan dijauhkan dari itu semua. Karena semua adalah kembali pada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suatu ketika malam saya habis ketika di Makkah itu Mas Ari, mau ambil mikot itu berarti kalau di Makkah kita ke Tam'in, ke Masjid Sayyidah Aisyah ya. Kemudian itu kalau dari hotel kita itu ya perjalanan sekitar 10 menit. Itu hampir jak nungsup loh itu. Kenapa? Ternyata supirnya mabuk itu. Mabuk ternyata itu. Dengan bau yang menyengat gitu. Dia mabuknya di mobil, gak ada yang lihat. Nah gitu. Dan kita melihat sambil jak nungsep itu. Masya Allah itu. Nah, supirnya mabuk gitu. Nah itu jangan dikira hanya Indonesia, supir angkot Indonesia ya, supir taksi ngerokok mabuk ya setiap malam. Karena perilaku manusia dimanapun ya sama. Perzinahan ya di belahan dunia manapun tetap ada. Maka yang penting bukan kita, bukan keluarga kita, dan kita mengingatkan, mengajak agar orang selamat gitu. Oke, ini adalah salah satu kenyataan memang Al-Quran itu memang relevan di mana-mana. Relevan. Oke, hampir tidak ada tempat yang terbebas dari hal-hal yang seperti itu, sehingga ayat ini masih tetap didengung-dengungkan. Apalagi bilang Malaysia katanya negeri kerajaan Islam, negara Islam. Islamnya mana nggak kelihatan di sana. Jadi di sana kalau kita datang ke Bukit Bintang, lokalisasi terbesar, mau minum apa ada di Kuala Lumpur, tengah kota. Mau ke lebih ekstrem lagi, ke Genting Highland, suatu pegunungan yang di sana adalah tempat kasino terbesar Asia Tenggara. Mau minum apa aja ada. Mana ada di Indonesia sebenarnya tidak ada malah. Maka kita ternyata lebih mencintai Indonesia dari walaupun negaranya katakan bukan berideologi Islam, tapi nilai Islam justru ada di Indonesia. Silakan ke Malaysia kalau tidak percaya, cari masjid, sulitnya luar biasa. Hanya beberapa ada masjid itu. Ya hanya masjid besar saja. Kita setiap alun-alun ada masjid, setiap gang ada masjid. Betapa mudahnya kita beribadah di Indonesia. Mana bisa sampai bikin pengajian sehebat di Indonesia, nutup jalan. Ya cari coba di Malaysia yang kata negara Islam itu. Toa saja di sana katanya tidak boleh ya, untuk adzan. Iya, untuk masjid mushola untuk kepentingan adzan saja. Mana boleh seperti di Indonesia yang begitu nikmat beribadah di sini itu. Ya, jadi masya Allah itulah realita. Maka sebetulnya Indonesia ini jos. Ya, perda sudah melarang minuman keras. Ya. Ada perda, peraturan daerah yang mengatur tentang tempat hiburan dan minuman keras sudah diatur ada. Tinggal kalau perda sing awal ya Satpol PP-nya gimana? Nah gitu kan. Tentu sudah ada peraturan tentang miras itu gitu loh. Jadi Indonesia sudah ngatur. Tapi namanya penyakit masyarakat ya tetap ada, mau diatur semodel apapun, maka di dunia ya masih ada. Enggak lagi padi Mekah Madinah. Tapi kita tidak boleh pesimis tapi optimis. Dan inilah wilayah dakwah yang harus mengingatkan, harus ada yang mengingatkan, yang harus terus membacakan hadis-hadis Nabi untuk mengingatkan. Guys, di sepanjang sejarah kehidupan manusia memang hal itu pasti akan bersinggungan. Maka hadis dan Quran ini selalu relevan untuk membatasi, mengingatkan kepada generasi manusia. Baik, berikutnya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ngipe. Saya bacakan dari hamba Allah saja, dari Ngipe ingin bertanya,
Yai, orang yang ngambil bank konvensional menarik ini. Tadi kesinggung juga ini. Riba. Atau bank pelacit, apakah tidak bisa masuk surga seperti yang tadi disampaikan yang berkaitan tentang riba tadi, bank pelacit atau apakah? Nah, akhirnya juga ini produk perbankan ini terus bagaimana ini? Apakah kalau kita ngikut bank negara masih dimakfu atau masih taraf-taraf yang masih bisa di pengecualian atau bagaimana mencaranya, karena memang sejak Indonesia merdeka ya kita masih kalah dengan hal-hal beginian, baru berjuang ini ya syariat ini. Pemahamannya begini, bedakan antara bank dan riba. Kalau riba jelas gitu loh. Tadi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dalilnya begitu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu apa lah? Prakteknya banyak. Yang penting prakteknya. Sekarang bagaimana hukum bank deh? Hukum bank ini banyak loh. Jadi jangan kaitkan bank dengan riba. Bank dan sistemnya. Karena bank itu satu lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang punya manfaat luar biasa. Orang sekarang tanpa urusan bank kacau loyo. Saya punya anak kuliah di Timur Tengah, itu kalau nggak ada bank saya, kalau mengirimi harus jalan ke sana. Waduh, teklek leh. Gitu loh. Susah kan? Nah, saya haji kalau nggak ada bank, wadah piye carane nggawa dhuwit mondol-mondol, copet wong ning Mekah Madinah copet ra karo-karuan kok. Di sana nggih. Di Mekah di depan masjid copet ra karo-karuan. Ya Allah, ini sudah luar biasa, dunia ini luar biasa. Jadi begitu, tadi harus dibedakan mana bank, mana riba. Kalau riba jelas haramnya, dan dengan berbagai macam produknya riba jenisnya. Karena riba itu dosanya lebih besar daripada yang berzina menzinai ibunya. Makanya pada takut ini ditanyakan ini gimana ini. Saya yang membahas riba saja. Kalau Bang saya kira sudah dibahas para ulama-ulama yang ahli, tinggal baca aja, tinggal baca. Produk perbankannya. Ya, kalau kita yang mengutip ulama Indonesia, ulama Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya tentang menyikapi bagaimana ketika musyawirin bertanya bagaimana hukum bank, begitu ya. Jawabannya ya untuk sementara ya boleh. Bagaimana hukum bank konvensional dan segala produknya boleh. Boleh itu jaza, ya juzu, nah, gitu. Menang boleh. Kalimat boleh itu berarti bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh. Boleh sesuai dengan kebutuhan, nah itu loh. Tapi konvensional, ya walau konvensional, wah harus syariah. Kalau ada pilih syariah, kalau nggak ada ya saanane. Daripada sampean gak iso ngirimi anak ning gone sing sekolah ning Jakarta. Nah, itu nek cara ilmu usule ad-daruratu tubihul mahdzurat. Karena belum ada yang betul-betul syar'i yang bisa mewakili hajat kepentingan umat, maka yang mana yang ada, maka hukumnya boleh dengan segala produknya. Ya, itu lebih enak begitu. Yang bank konvensional ya, bedakan dengan koperasi. Beda. Koperasi dan bank itu beda. Nah, begitu, bedakan. Bedanya apa? Ya pokoknya beda goleki referensinya ning YouTube. Bank itu apa, koperasi itu beda. Baik. Untuk mengambilnya apakah bisa masuk surga ya? Maksudnya ngambil cicilan itu loh ya. Bagian Gusti Allah itu surga. Kalau riba ya tidak wajib bagi Allah tidak akan memasukkan surga. Wajib bagi Allah tidak akan memasukkan surga. Yang riba loh ya. Saya tidak bahas bank. Saya tidak bahas bank. Karena bank itu dibutuhkan. Walaupun sistem konvensional itu dibutuhkan. Dan karena tidak ada yang lain. Wah, jawab kok ngambang. Memang hal ini tidak ada yang berani tegas. Nek tegas bingung kula. Bank haram. Lah kula anggar dina ngesake dhuwit lek haram ya. Karena itu produk perbankan. Karena uang itu produk perbankan. Tak haramno masa aku ngesaki tak goleki nek entuk tak umpetke gitu. Kan lucu toh.
Saya juga menggunakan produk bank, menyimpan uang di tabungan, transfer, menerima, membeli online, menggunakan jasa bank semua, perbankan, jasa perbankan semua. Nah, dan itu bukan hanya saya dan seluruh manusia, seluruh orang di dunia ini, ya, hatta Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ulama, ya semua untuk hidup di zaman sekarang tidak bisa lepas yang namanya urusan dengan bank dan segala produknya. Karena sudah zamannya begitu. Maka ulama pun juga tidak kemudian mengharamkan mutlak. Yang diharamkan ada riba gitu loh. Bukan banknya tapi ribanya yang haram. Nah, bedanya bank dari riba. Bank itu lembaga, riba itu transaksi yang mengandung pelanggaran agama. Beda toh? Nah, beda. Tadi tidak semerta-merta semua produk bank itu kemudian tidak boleh dan larang. Contoh katakan deposito. Deposito itu sebetulnya sudah ada perjanjian kalau mau baca itu. Sama dengan nilainya investasi. Ya, deposito coba dibaca ketentuan deposito perbankan itu. Bank apalah. Yang mendepositkan uangnya, kemudian kan ada perjanjian uang ini akan diusahakan usaha ini dan jangan berikan untuk bagian keuntungan segini. Itu ada ternyata kok. Berarti sudah diselaraskan lah dengan kepentingan orang Islam. Jangan anti bank, bingung sampean. Jangan mau dibodohin orang-orang itu katanya, "Oh, bank riba, ojo mek utang apa di mek dhewe ini." Ambil kalau butuh silahkan. Sekarang mana ada orang yang bisa ngutangi sampai 500 juta kalau nggak bank. Sekarang kalau jenengan butuh untuk kerja, bagaimana? Mana ada saudaramu yang saudara saja mau ngutangi sampai 100 juta? Nggak ada kan? Hanya bank yang punya uang itu. Apalagi bank-bank ini adalah bank-bank negara yang punya tujuan kemaslahatan li ummah, li'anatil ummah, kanggo jogo umat. Contoh pemerintah pusat punya program KUR gitu ya, untuk pemodalan masyarakat. Penyalurannya ya bank, sistemnya yang bank yang mengelola bank. Padahal program bagus bagaimana? Apa enggak ngamek? Orang di modal sama rasanya nyambut gawe ngambil, jangan takut. Ya jangan. Nanti enggak masuk surga insya Allah masuk surga. Niatmu sing apik, saya ngambil cari modal. Saya cari modal. Niatnya sampai gitu. Bismillah niat golek modal. Engko aku gelem bayar, aku engko gelem aweh untung toko permodalanku. Nah, niati ngaten. Bismillah niat ingsun saya tak ngambil modal, cari modal di bank mana melirik program KUR dan saya rela ikhlas untuk memberi bagian keuntungan saya sebagai wujud bagi hasil. Silakan transaksikan dalam hatimu, ikuti alur mainnya. Insya Allah halal dan boleh. Hasil mbut gaemu halal, mbok ibadah, kaji, umroh, mlebu swarga insya Allah. Nek sampean nganake dhuwit dhewe lah itu ya boleh. Perorangan nganak dhuwit lho dik 1 juta lho ya, utangen lho ya, wis sesasi kok balik 1,50 juta. Nah, untuk kepentinganmu sendiri, untuk memperkaya dirimu dan kelompokmu, kemudian sampai nawak-nawakno duit 1 juta mbak 1,1 juta, 1 juta 1,50 juta. Nah itu jenenge rentenir bank plecit atau bank titil. Wong kuno ngarani lintah darat. Nah iku sing dikecam ya sing ngoten. Beda dengan bank-bank itu miliknya negara, kepentingan umat sing jelas. Dan ada batas apa? Bunga istilah yang jelas 1,8 flat biasanya. Tidak terlalu memberatkan ini. Ya sangat ringan sekali. Sekarang kalau bank detail itu berapa? Bisa 30%, bisa 50 kan. Nah, maka ini umat Islam harus cerdas juga. Nah nanti kalau sudah ada sistem, kan sekarang ulama-ulama sudah menggodok dengan adanya sistem syariah atau perbankan syariah. Sekarang sudah ada namanya BSI, Bank Syariat Indonesia. Sebagai ikhtiar kita. Ya, ikhtiar ulama-ulama termasuk pendirinya Pak Ma'ruf Amin ini ya. Romo Yai Ma'ruf Amin sekarang menjadi wakil presiden, itu termasuk penggagas adanya bank syariah di Indonesia.
Maka beliau dapat gelar profesor itu di bidang itu, ternyata luar biasa beliau itu. Sepuh tapi ternyata pinternya luar biasa dalam ilmu perbankan itu ternyata. Nah, sehingga Indonesia berhasil punya BSI. Itu kerja keras beliau dari Bank Muamalah dulu kan. Walaupun belum bisa menyangkut kesegahannya, tapi sudah ada ikhtiar. Tapi BSI sudah internasional, di mana-mana kita bisa mengakses BSI. Anak saya di Timur Tengah sudah bisa mengakses itu. Bahkan di negara Sudan sudah bisa mengakses BSI di sana. Itu artinya sudah bisa mewakili. Nah, kalau mau berkampanye silahkan. Nah, ini kalau takut, masih meragukan, oke. Sebab yang meragukan kau tinggalkan. Ada pilihannya BSI. Mana ikut promosi nih ya? Bank Syariah Indonesia. Manajemen endorse nih. Oke, jadi segala sisi masih kita perjuangkan bersama Mitra Pas. Sudah diperjuangkan Mas, sudah tenang, Indonesia sudah ada. Itu sudah internasional itu. BSI, itu bersyukurlah kita sudah ada BSI. Jangan lagi ada statement negara ini negara togut. Sudah ada BSI kok togut gitu. Repot nanti. Ini harus dijelaskan biar orang. Ya banknya sekarang ambil kur di BSI bisa kok. Ya sudah, tinggal milih lah mau konvensional apa yang syariah sudah ada. Konvensional pun ya boomnya boleh, kalau ada syariah ya silahkan, itu lebih utama gitu. Intinya kita di Indonesia itu sudah Masya Allah lah, sudah melebihi negara-negara lainnya gitu. Sampai ke Malaysia pun kita sudah melebihi Malaysia gitu. Percayalah, saya sudah pernah ke sana, ke Asia, pernah keliling-keliling lah. Itu jadi bisa membandingkan seperti apa enaknya di Indonesia, bebasnya Indonesia daripada negara lain. Yang kita harus bangga dengan Indonesia ini, apalagi sekarang kan sangat disegani Indonesia itu. Ya, di satu sisi bahwa memang informasi sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau dulu kita kan kalah branding ya. Kita pikir Malaysia itu sudah sangat Islami, tapi tahu-taunya dalamnya wah podo-podo wae, malah lebih parah. Kalau cari Islam ya Indonesia, kalau cari Mekah gambarnya ya di Indonesia. Kalau cari kehidupan zaman Rasul ya Indonesia. Maka dalam beberapa sambutan oleh tokoh-tokoh Kiai NU khususnya Nahdlatul Ulama, Indonesia negara yang diberkahi Allah. Kalau enggak mungkin sehebat ini. Indonesia akan menjadi kiblatnya umat Islam sedunia. Sekarang orang Turki sudah belajar ke Indonesia. Ya, orang-orang Arab sudah belajar ke Indonesia. Bahkan saya pernah mengikuti satu kajian di Masjidil Haram itu. Orang kita kalau memaknai utlubul ilma walau bisin, utlubu golek sira kabeh al ilmu walau bisin walau ke negeri Cina. Ulama Indonesia begitu. Sekarang ulama Timur Tengah ndak bisin bagaimana bisin Nusantara. Carilah ilmu walau sampai ke Nusantara. Subhanallah itu. Itu satu kabar yang luar biasa. Indonesia bukan negara cepete-cepete. Islam di sini bukan Islam abangan, tapi betul-betul Islam yang punya literasi yang jelas. Islam yang punya kajian yang jelas, Islam yang punya ulama-ulama yang mumpuni mengalahkan Timur Tengah, sebanding Timur Tengah, tidak kalah dengan Timur Tengah. Ya, maka sekarang tidak usah kamu berkebal kok Timur Tengah, Indonesia lah stop markotop. Mau belajar di Indonesia, lihat ulama-ulama produk Indonesia, produk pesantren aja sudah sejajar sebanding keilmuannya dengan ulama-ulama Al-Azhar. Mahat Ali sudah di mana-mana. Pakai bahasa Arab, usul fikihnya luar biasa. Indonesia sudah ada segalanya. Maka tinggal kita merawat, ya meneruskan dan seterusnya. Baik ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, seluruh pecinta Pas FM dijauhkan dari homer, riba, zina, dan dosa-dosa besar. Semoga hidayah Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, sehingga kita selamat di dunia sampai akhirat kelak. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib, insyaallah selalu bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7.
Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.